Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Waljianti dengan NIM 2019-008284. Saya dari kelas manajemen 6A8. Pada video kali ini, saya akan menampilkan beberapa perubahan dengan adanya perkembangan pada UMKM. Perkembangan UMKM perlu dilakukan dengan adanya perubahan. Perubahan dilakukan dengan cara melakukan ekspansi, memperluas lokasi, menambah lokasi, serta mempekerjakan karyawan tambahan yang bisa dilakukan. Dengan cara ini, akan memudahkan UMKM untuk menjangkau pelanggan, dapat meningkatkan pangsa pasar, serta memanfaatkan ekuitas merek yang sedang tumbuh dan menjadi pemimpin pada pasaran UMKM. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh UMKM yang sudah berkembang dan mengalami perubahan, yaitu UMKM Kusuka Obiku Hasil Bumiku. Kusuka Obiku Hasil Bumiku ini merupakan UMKM dalam bentuk perorangan milik Ibu Nanik Yuniarti yang berlokasi di Wirokerten, Banguntapan, Bantul, Jakarta, di mana UMKM ini bergerak dalam bidang produk setengah jadi. UMKM Kusuka Obiku ini memproduksi berbagai varian tepung Nusantara yang siap kirim ke seluruh Indonesia. Hasil olahan pada UMKM ini berupa tepung ubi jalar, tepung pisang, tepung sukun, tepung sikong, tepung monkaf, pati bengkoang, tepung yangko, tepung kimpol, tepung bengkoang, tepung kentang, tepung tempe, tepung kulit manggis, tepung kacang hijau, tepung beras merah, tepung kedelai, dan lain sebagainya. Tepung-tepung tersebut dijual dengan harga mulai dari Rp30.000 hingga Rp90.000. Dalam usaha ini mengalami perubahan mulai dari bertambahnya karyawan, sistem produksi hingga berubah dalam pengiriman produk hingga ke seluruh Indonesia. Awalnya, usaha UMKM ini merupakan usaha kecil-kecilan yang dikelola Ibu Nanik Yuniarti sendiri. Kemudian, usaha ini mengalami perubahan dan perkembangan mulai dari aspek produksi, SDM, hingga pada aspek pemasarannya. Perubahan yang pertama dilihat dari bahan yang digunakan dalam pembuatan tepung ini, yang pada awalnya hanya memproduksi 3 bahan saja. Pemilik usaha ini membuat perubahan atau perkembangan dengan menambah bahan produksi menjadi 10 bahan. Untuk perkembangan produk awalnya, usaha UMKM Kusuka Obiku ini hanya memproduksi dari bahan pangan sekitar tempat produksi. Dengan memanfaatkan hasil bumi di sekitar tempat produksi, Ibu Nanik Yuniarti berharap dapat memanfaatkan hasil bumi yang ada. Awalnya, pemilik hanya memproduksi dari bahan singkong, pisang, dan tomat saja. Kemudian, Ibu Nanik Yuniarti mempunyai ide untuk mengembangkan hasil usahanya agar menjadi banyak macamnya dengan menambah bahan baku produksinya dengan menambah bahan labu, talas, jagung, ubi-ubian, sukun, bengkoang, kentang, kulit manggis, beras merah, kacang hijau, dan kedelai. Dari bahan tersebut, Ibu Nanik Yuniarti berusaha untuk membuat olahan tepung yang dapat diolah kembali untuk bahan masakan membuat kue, minuman, dan lain sebagainya. Untuk perubahan selanjutnya, dilihat dari aspek SDM. Dalam mengelola usaha, tentu saja pemilik usaha membutuhkan karyawan dalam menjalankan usahanya. Dengan bantuan karyawan, maka usaha yang digeluti dalam UMKM ini dapat mengalami perubahan atau perkembangan dalam mengelola usaha. Dengan penambahan karyawan juga akan membuat pemilik usaha ini bersemangat dalam menjalankan usahanya dan dengan harapan dapat meningkatkan dalam mengelola UMKM ini. Pada usaha UMKM ini, awalnya hanya diproduksi oleh Ibu Nanik Yuniarti yang dibantu oleh keluarganya. Kemudian, Ibu Nanik Yuniarti merekrut karyawan dari warga sekitar masyarakat tempat produksi, yang awalnya karyawan dari UMKM ini hanya 2 orang saja, dan kemudian Ibu Nanik Yuniarti merekrut karyawan hingga mengalami perubahan atau perkembangan menjadi 5 orang karyawan hingga saat ini. Perubahan pada UMKM Kusuka Obiku Hasil Bumiku yang terakhir dilihat dari segi pemasarannya.
Dalam usaha UMKM ini berkembang atau mengalami perubahan yang awalnya hanya memasarkan di sekitar tempat produksi, yaitu di sekitar Banguntapan Bengkulu, Yogyakarta. Namun, dengan mempromosikan usaha UMKM ini, sehingga pemasarannya dapat meluas hingga ke seluruh Indonesia. Ibu Nani Guniarti selaku pemilik usaha mencoba memasarkan dan mempromosikan produknya agar dikenal dan dinikmati oleh banyak konsumen. Promosi yang dilakukan dengan cara langsung dan tidak langsung. Promosi yang dilakukan dengan tetap mempertahankan konsumen tetap dan menjaga kepercayaan dari konsumen UMKM ini. Untuk promosi tidak langsung dilakukan dengan mempromosikan hasil olahan tepung ini melalui media sosial, yaitu Facebook dan Instagram. Dalam promosi itu dilakukan dengan harapan bisa dikenal dan banyak konsumen yang menikmati hasil tepung ini hingga ke seluruh Indonesia. Pada saat ini, UMKM ini memasarkan produknya hingga ke seluruh Nusantara. Berikut ini dokumentasi saya saat melakukan wawancara ke UMKM Kusuka Obiku Hasil Bumiku. Sekian video dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.